معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Istiqamah serta para asatidzah, para hujjaj, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini di masjid kita yang kita cintai. Dan sebelum dari kita mulai melanjutkan pelajaran kita, saya sebagai pribadi mengucapkan ja'alanallah minal a'idin al-faizin, kullu amrin wa antum fi khair, kullu amin wa antum fi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala ibadah kita pada bulan Ramadan yang telah lalu. Dan sebagai pertemuan pertama setelah Idul Fitri ini, kita masuk dalam pembahasan Siroya ilal Qabail wa Kutubun ilal Muluk. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi ad-darri amin. Qala wa fi hadhihi al-fatrah nafsiha bada an-nabi sallallahu alaihi wasallam yab'athu kutuban ila mukhtalifi muluki wa ru'usil 'alam yad'uhum fiha ila al-islam wa nabadha ma hum 'alayhi min al-adyan al-batilah. Pada masa tahun ke-7 Hijriah, dalam riwayat lain tahun ke-6 Hijriah, bahkan ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Tapi apa yang diceritakan sama, ya, perbedaan tentang waktu kapan terjadinya kejadian tersebut. Tentang apa hadirin? Tentang mengirimnya Nabi akan surat dakwah kepada raja-raja, pemimpin-pemimpin yang berkuasa di zaman Nabi tersebut, ya, di mana Nabi menyeru mereka ilal Islam, untuk masuk dalam agama Islam. Wa namadahum alaihi min al-adyan al-batilah, dan Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan agama yang batil. Jadi hadirin, ya, perbedaan tahun tidak jadi masalah, tapi ini peristiwa dengan hadis yang sangat kuat untuk diterima, pernah terjadi surat dakwah sebagaimana yang akan kita bahas ini. Fakana awwal rasulin ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Umayyah ad-Damiri ila an-Najashi. Fa'akhadha kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu ala aynayhi ونزل من سريره فجلس على الأرض توضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته. Dan adalah utusan yang pertama diutus Nabi untuk menyampaikan surat dakwah adalah Amr bin Umayyah ad-Damiri kepada Raja Najasyi, Negus kita bilangnya, bahasa kita Negus Najasyi, Raja Ethiopia, Habasyah, di mana beliau, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil
surat tersebut dan meletakkan di antara kedua matanya dan turun dari tempat tidurnya. Ya, jadi itu surat kita tahu sama Nabi di jidat beliau. Ya, di mana beliau Rasul ini pun mengatakan lau kuntu astati'u an atiyahu la itu. Seandainya aku dapat datang sendiri kepada Raja Najasyi, niscaya aku akan melakukannya. Jadi Nabi dengan tentunya wahyu dari Allah ini mengetahui betul seorang raja yang bijak, yang adil, yang betul-betul ya komitmen dalam mengikuti ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, jadi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Hudi tentang Raja Najasyi ini, beliau mengatakan Raja Najasyi enggak masuk Islam. Kok masuk Islam, Ustaz? Karena udah Islam. Beliau hanya melanjutkan ajaran Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Nabi Isa orang Islam kan? Islam, mukmin. Agama yang disampaikan Nabi Isa sama enggak dengan agama yang disampaikan Nabi Muhammad? Sama. Ya. Jadi ada ayat Al-Quran dengan sangat jelas di mana Allah berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman musliman wa ma kana minal musyrikin." Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim orang Yahudi. Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim penganut Nasrani. Orang musyrik mengatakan Nabi Ibrahim penyembah berhala. Ditegaskan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jelas, beliau bukan Yahudi, bukan Nasrani, ya, dan juga bukan seorang musyrik, tapi beliau adalah Hanif. Hanif selalu condong dari kesesatan, selalu lurus jalan kehidupannya, dan juga musliman, seorang muslim. Nah, wasiat akidah agama inilah yang turun-temurun disampaikan para nabi kepada anak turunan. Jadi di dalam Al-Quran disebut pula wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, juga Nabi Yakub. Juga Nabi Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan gelaran Israel. Ya, berwasiat pula kepada anak mereka. Apa wasiat mereka? Ya baniya, wahai anak-anakku. Ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din. Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini benang-benangnya kita paham. Ada kesatuan agama, akidah, ajaran, agama tauhid yang tak lain tak bukan adalah agama Islam. Jadi di mana di awal kitab dahulu pernah kita bahas, beliau Syekh
Dr. Muhammad Sa'ad Ramadan Al-Buti mengatakan, dinullah wahid lam yata'addad mundu khalqi nabiyina Adam ila bi'athati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agama Allah itu satu, tidak berbilang. Sejak diutus Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya. Jadi sudah saya sampaikan penjelasan panjang lebar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kesimpulannya ini, apa yang didengar oleh Raja Negus atau Najasyi, ayat Al-Quran yang keluar dari lisan Ja'far bin Abi Thalib, ini sungguh luar biasa ya. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan ajaran antara nabimu dengan nabi saya. Ya. Sehingga ketika datang surat dakwah, beliau pun menyambut dengan hangat. Nah, jadi Raja Negus Najasyi, beliau ini Muslim, mukmin, sehingga di hari wafatnya Raja Negus, Nabi sholat gaib di Madinah. Dulu belum ada handphone, Di Afrika, Ethiopia, Raja Negus meninggal. Nabi di Madinah tahu. Tentu ya, Nabi diberitahu tentu oleh malaikat Allah. Nabi memerintahkan sahabat untuk bersama-sama melakukan salat gaib untuk Raja Negus. Tapi Raja Negus bukan sahabat. Kenapa? Karena belum pernah ketemu Nabi. Mukmin Muslim tapi bukan sahabat, karena belum pernah bertemu dengan Nabi. Karena definisi sahabat bertemu, duduk bersama. Nah, ini sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, sama, bukan sahabat, tapi mukmin Muslim dan hidup di zaman Nabi. Karena Uwais tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian ya, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, di mana surat dakwah yang kedua disampaikan kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Dihyah Al-Kalbi, kepada Heraklius, Raja Romawi. Jadi kalau kita lihat nanti versi Romawi, Ethiopia, berarti harus ya, yang disebut duta itu as-safir harus hebat penguasaannya terhadap bahasa. Nah, ya, penguasaannya terhadap bahasa. Kalau kita nggak paham bahasa Inggris, mau nyampaikan bahasa agama Islam kepada orang-orang di Barat gimana? Nah, jadi mereka kuasain itu bahasa Persia, bahasa ya Afrika, yang Ethiopia, bahasa Romawi. Seperti Wali Songo datang ke Nusantara, apa ya, berbahasa Arab dalam menyampaikan dakwah? Tidak. Nah, ya, kehebatan ya. Jadi ini dituntut penguasaan bahasa yang sangat penting, pendekatan dakwah yang baik, yang bijak dalam mengajak seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Di mana Heraklius hadirin disampaikan ya kepadanya akan surat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ngecek itu surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Herakl alaihi salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajrahu marratayn wa in tawallaita fa
ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jadi surat dakwahnya Bismillahirrahmanirrahim dari Nabi Muhammad, utusan Allah kepada Heraklius, raja dari Romawi. Keselamatan atas orang yang mengikuti kebenaran. Amma ba'du. Maka sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberimu ganjaran pahala 2 kali lipat. Jika kau berpaling, maka akan menimpamu, akan mengenaimu dosa-dosa daripada rakyat. Jadi hadirin, kalau seorang pemimpin masuk Islam, rakyatnya pun tentu akan masuk Islam. Sekarang, kalau rakyat masuk Islam tersebab pemimpin, apalagi diperintahkan, itu pemimpin dapat pahala dan dapat banyak banget pahalanya. Tapi kalau pemimpinnya nggak mau masuk Islam, rakyatnya mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Dia tanggung dosa rakyatnya pula. Na'udzubillah. Karena dia halangi rakyatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Wahai ahli kitab, mari kalian menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Jangan kita sembah kecuali Allah. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian lain sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah. Artinya, jangan menyembah sesama manusia. Nabi Isa manusia, dia bukan Tuhan, dia hamba Allah, dia utusan Allah, dia Rasul Allah, sama sebagaimana manusia lain. Fa'in tawallau, jika kalian berpaling, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, ishhadu, saksikanlah wahai ahli kitab, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Ini hadirin. Maka Heraklius ketika baca akan surat Nabi tersebut, dia berkata kepada para pembesarnya, ya ma'syarul Rum, wa hal lakum fil falah ar-rushdi wa an yathbita lakum rabbukum wa tattabi'una maqala Isa bin Maryam. Wahai para pembesar Rum, wahai rakyat Romawi, wahai para pejabat Romawi, apakah kalian ingin memperoleh kemenangan, kejayaan, petunjuk, dan agar supaya kerajaan kalian dapat langgeng di dunia ini? Apakah kalian ingin mengikuti apa yang pernah diucapkan Nabi Isa bin Maryam? Min ba'd ismuhu Ahmad, dari sebelum, dari sesudah Nabi Isa itu yang pertama adalah Ahmad. Heraklius sudah faham, Heraklius sudah sadar bahwa Nabi akhir zaman telah diutus Allah. Maka Heraklius menawarin rakyatnya, gimana? Ada seorang nabi di tanah Arab yang telah diberitakan oleh Nabi kita, Nabi Isa. Kalau kalian ingin selamat, ingin memperoleh kejayaan, kemenangan, mari kita mengikuti Nabi tersebut. Udah sadar belum Heraklius? Sadar.
Ternyata apa yang dikatakan rakyat, apa yang dikatakan oleh para pejabat Rum, "Wamana ayyuhal malik tattabi'una hadha an-nabiy al-arabi fahasu haysatan khamr al-wahshi wa najuzu wa rafa'u salib." Wahai raja, kamu ini kenapa? Kamu mau mengikuti Nabi orang Arab? Kamu ingin mengikuti bangsa yang liar, yang tidak berperadaban? Kamu ingin melempar jauh-jauh salib? Nah, kata pembesar-pembesar Romawi, Heraklius goncang. Ternyata melihat rakyatnya diam. Ini yang ngomong pejabatnya. Ketika pejabat Romawi mengatakan demikian, hatinya goncang. Ketika dikatakan kita sudah punya agama sendiri, mereka itu masyarakat yang tidak berperadaban, kita punya agama, bagaimana kita mungkin meninggalkan kita punya keyakinan, punya agama? Ya, bagaimana mungkin kita mengikuti daripada orang barbar yang tidak berperadaban? Ini hadirin, kata para pejabat dan Romawi, ya, sehingga goncang. Heraklius pun takut kehilangan jabatan, takut tidak dicintai lagi oleh para pejabatnya, oleh rakyatnya. Orang yang kalau takut kehilangan kedudukan, sebab kalau diperintahkan dengan tegas, rakyatnya pun akan mengikuti tentu, ya. Dia pun akan selamat dunia dan akhirat. Ternyata dia takut kehilangan jabatan. Akhirnya apa kata Heraklius? Innama qultu lakum ma qultu li akhtabikum li akum kaifa salabatukum fi dinikum. Sebenarnya saya mengatakan demikian tadi, saya cuma uji kalian doang. Ya, kalian berpegang teguh gak dengan agama Nasrani? Begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia menolak daripada surat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengutus pula Abdullah bin Hudzaifah As-Suhami kepada Kisra, raja Persia. Ya, disampaikan qala fadafa'tu ilaihi kitab. Kemudian ketika dibaca itu surat Nabi dirobek-robek oleh Raja Kisra tersebut. Tatkala sampai berita tersebut, Nabi mengatakan mazzaqallahu bika, ya, semoga Allah kan merobek-robek pula kerajaannya. Kemudian wa kataba Kisra ila bi adani amilihi 'ala al-Yaman an abatha min 'indi bi rajulin jarjai ila hadha rajul fayatiyani. Kemudian hadirin, ya, dikatakan kepada Raja Kisra tadi, ini orang Arab ini, ya, suruh bawa ke negerinya, kemudian kalian panggil itu Nabi yang mengaku Nabi tersebut, irji'a, pergi kalian, ya, hatta ya'tiyanil ghad, sehingga besok, ya, aku akan memberitahukannya kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika datang, Nabi diperintahkan untuk menghadap daripada Raja Kisra. Apa kata Nabi? Nanti kamu, ya, besok datang lagi kemari. Maka utusan Persia tadi pun diperintahkan oleh Nabi. Abalagha sahibakuma anna rabbi qatala rabbahu Kisra fi hadhihi lailah. Kamu berdua sudah tahu belum? Raja kamu sudah dibunuh. Dan Nabi sudah dapat wahyu, raja kamu sudah dibunuh. Itu jerak Kisra Raja Persia. Yang membunuh siapa? Anaknya sendiri. Jadi rusaklah itu kerajaan Persia. Ya. Nah, kemudian dengan beberapa raja lainnya, di mana ada pun, ya, Nabi mengirim Haris bin Umair kepada pembesar Basrah
dari Rum, surah Bil, di mana utusan Nabi ini Al-Haris bin Umair dibunuh di Ghassan. Ghassan ini ya satu kekuasaan Romawi pula, di mana utusan dari Nabi Muhammad SAW tersebut dibunuh. Nah, hadirin, kita akan bahas tentang masalah daripada surat dakwah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebut dakwah itu adalah penyampaian, ya, penyampaian akan agama Allah, akan suatu kebenaran yang datang yang disampaikan oleh nabinya, di mana hadirin untuk saat ini penyampaian dakwah dengan kita punya sikap dan perilaku. Orang kafir mereka tidak belajar Al-Quran kecuali orientalis yang mau memasukkan keraguan-keraguan ke dalam hati orang Islam. Mereka tidak belajar hadis, mereka tidak tahu Quran, tidak tahu hadis sebagian besar. Yang mereka tahu pemeluk agama Islam, orang Islam. Jadi mereka kalau mau kenal Islam dari kita. Sekarang kalau ada orang Islam ahli maksiat, orang Islam khianat, orang Islam buruk perangai, orang Islam malas, orang Islam jahat, kira-kira bagaimana komentar daripada orang di luar Islam? Itu dan orang Islam. Nah, jadi dakwah kita tunjukkan Islam ini seperti ini. Nah, ini hadirin sekalian, ya. Jadi memang ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Menyeru dengan tutur kata yang baik. Jadi hadirin, kalau dilihat dari seorang pendakwah berceramah dengan caci maki, maaf, dengan menyebut-nyebut binatang, segala yang dibuat binatang keluar, ya. Kalau kita orang Islam udah maklum, memang mulutnya ini kotor. Itu kalau sesama orang Islam. Tapi kalau orang luar Islam kira-kira gimana? Alhamdulillah, min zalik. Oh, Islam gitu dakwahnya. Terus diviralin lagi, ya. Segala buku disebut. Alhamdulillah, ya. Nabi itu penyampaiannya luar biasa. Kalau memang ikut Nabi dalam menyampaikan dakwah, kalau seseorang tidak menerima dakwah, bukan dicaci maki, disumpahin, sumpah serapah, bukan. Tapi diapain? Didoakan. Itu kalau mau ikut Nabi itu. Kalau mau ikut Nabi, subhanallah. Jadi ketika Nabi ditipu, disakiti, dikejar-kejar, dizolimi, itu penduduk Taif yang menzolimi Nabi, didoakan Nabi, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk kepada kaumku, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Subhanallah. Jadi kalau dicaci maki segala macamnya bukan menjadi solusi, tapi justru menjauhkan manusia dari Islam, akhlak. Wali Songo waktu ke Nusantara bagaimana? Wah, musiknya apa nih? Wayang-wayangan. Begitu ya Wali Songo. Ya, dihancurkan enggak tuh? Ya. Wali Songo waktu yakni, ya, apalagi Sunan Kalijaga dengan wayang, pengen nonton wayang disuruh cuci tangan dulu, kumur, suruh ngapain dulu? Suruh wudu.
Syahadat. Hadirin sekalian ya. Jadi Masya Allah, dari pendekatan dakwah, seandainya kalau wangi di Sungo datang ngacak-ngacak pura, ngacak-ngacak kuil, ngacak-ngacak segala ya apa yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara ini, diterima ke dakwah Islamnya tanpa orang belum mengerti. Beda dengan orang awam dengan orang yang berpengetahuan dalam masalah pendekatan. Ini hadirin sekalian, ya Allah. Saya pemerhati dakwah juga. Saya banyak juga mengikuti perkembangan dakwah di Eropa. Begini hadirin. Ketika perang Suriah 2011 berakhir 2018, itu orang-orang kafir yang benci Islam yang di Eropa kepengen mu'allaf yang di Eropa pada keluar mati sama-sama dengan umat Islam di Suriah. Jadi mereka mempersilahkan mujahidin palsu. Kan budaya masuk Islam itu orang-orang Islam di Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, Yunani, segala macam. Itu mereka keluar dari negerinya bawa senjata. Kira-kira di pemeriksaan di bandara apa mungkin enggak terdeteksi? Kita rasa mustahil, canggih sekali pemeriksaan. Kok mereka bisa keluar dari negeri mereka bawa senjata, mengatasnamakan jihad, datang ke Suriah, bukan ke Israel, memerangi umat Islam di Suriah dengan alasan jihad. Ya, mereka pengen ngabisin umat Islam yang di Eropa, biar Eropa bersih dari umat Islam. Keluar nih umat Islam di Eropa, datanglah ke Suriah. Ketika perang dari 2011, buyar orang Damaskus kemana-mana. Damaskus buyar. Kemudian hadirin, buyar kemana-mana ini, ternyata negeri yang banyak mereka masuki adalah Eropa itu sendiri. Jadi kalau dulu orang Inggris mendapat informasi Islam dari orang tua mereka dengan bingkai yang sangat buruk. Umat Islam barbar, umat Islam tukang bunuh, umat Islam kejam sama wanita, umat Islam segala macam. Ya, orang Islam itu menakutkan. Jerman dan lain sebagainya. Ketika masuk orang Suriah, pengungsi-pengungsi, mereka kenal Islam langsung dari orang Suriah. Dan lihat, ini akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, penguasaan bahasanya bagus, akidahnya lurus. Nah, dikenal Islam langsung dari umat Islam yang baik perilaku. Subhanallah. Jadi hadirin, Damaskus itu jangankan ya rakyatnya, kucing aja nggak usah dipelihara. Kok nggak usah dipelihara? Kucing di jalanan nggak kelaparan, sebab ada di pojok-pojok kotak itu apa? Dibuat 2 pipa, 1 pipa makanan kucing, 1 lagi buat minumnya. Jadi kucing liar hidup, kucing aja dikasih makan, ya. Ini rakyat Palestina 1 juta yang diberi suaka di Damaskus, ya. Dan ini ya saya rasakan ketika saya berguru dengan orang-orang Damaskus, ulama-ulama besar Damaskus, dan saya sangat ya simpati. Kenapa? Karena luar biasa keilmuan mereka. Berangkat dari seorang guru saya, Dr. Abdul Wahid Abdul Fatah, orang Jepara, hafal Quran. Doktornya ini usul fikih di Mekah. Guru saya di Arba'in, Mu'alim Syafi'i Hadani. Beliau guru usul fikih, tapi beliau menyarankan
kalau antum pengen belajar usul fikih yang hebat di Damaskus. Kan di keluaran Mekah, masa dulu ini di Damaskus? Berarti ternyata guru-guru yang di Mekah, Medina itu orang-orang Damaskus pula. Ya, ada kemarin saya silaturahim ke Cianjur, ke tempat guru kami, ya, itu pimpinan jamiahnya Syekh Hasan itu lagi nyusun Al-Mawsu'ah Fiqhiyah 120 jilid, baru selesai 70 jilid. Satu jilidnya ini bukunya segini. Kalau 120 sebenarnya selembar ini. Profesor Dr. Syekh Hasan itu, ya. Jadi dan rata-rata guru-guru itu bertahqiq. Jadi aktif sekali nulis di samping dakwah dan sebagainya. Saya merasakan nyaman, aman, luar biasa. Kenapa hadirin? Beliau kalau lagi sendiri, kayak seperti pernah satu pesawat waktu ke Padang, kalau di pesawat sendiri Al-Quran bacanya. Kalau lagi kumpul, lagi makan kayak, lagi ngopi kayak, ya, tapi beliau nggak ada merokok satupun. Lagi ngopi kayak, lagi segala macam yang dibicarakan ilmu. Memang luar biasa, ya. Tak pernah keluar kecuali pembahasan ini. Masya Allah. Ini pantesan aja yang seperti ini yang sampai di Eropa. Dan sekarang kita lihat, subhanallah, udah pada masuk Islam. Dan mazhabnya sama sama kita, Syafi'i. Akidahnya sama sama kita, Asy'ari. Bahkan buku, ya, di Jamiah Imam Syafi'i Cianjur kemarin, ya, saya udah tahu dari lama. Silabus mereka fikihnya pakai Kanzul Ibn, dibaca di Mu'alim Syafi'i. Akidahnya Ummul Barohin sama kitab-kitabnya. Subhanallah, hadirin sekalian. Cuman memang mereka itu luar biasa ketekunan dalam ini, ya. Dan alhamdulillah kita lihat Inggris sudah banyak sekali masuk Islam. Antum bohling, ya. Ini Eropa perkembangan Islam ini sudah sangat luar biasa. Sudah banyak gereja berubah fungsi menjadi masjid. Nah, demikian. Jadi sekali lagi saya kutip kalam Habib Umar bin Hafiz, "Tariqu khairil wara, dakwah ila Allah dawam, bil fi'li wal qasdi wal niyyah wa khairil kalam, ala wa khairil kalam." Jalan para nabi, para rasul adalah dakwah, senantiasa dakwah dengan lisan, nasihat yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan perilaku yang terpuji. Ala wa khairul kalam, ingat betul-betul dengan perkataan yang baik. Nah, ini Habib Umar mengatakan, maka dakwah yang keluar dari hati dengan keikhlasan akan diterima pula oleh hati. Demikian tadi, ya. Jadi inilah dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat di kemudian hari pun demikian. Islam tidak disebarkan dengan pedang, tapi Islam tersebar dengan kebaikan dan keindahan perilaku dari pemeluk Islam. Silakan ada pertanyaan.